Nah, ini kedua anaknya nih teman-teman. Nah, yang bagian situ ujung nih. Nah, ini baru perdana giring teman-teman. Ini namanya si Gobet. Nah, dia ini sama mirip bulunya dengan indukannya. Nah, ini baru pertama giring. Nah, yang sebelahnya ini ada si Arya Gading. Nah, Arya Gading ini mirip dengan bapaknya teman-teman tuh. Ya kan? Nah, ini udah berapa giringan ini? Saya juga lupa nih, sekitar 4 giringan. Jadi anaknya itu nggak telo ya teman-teman, padahal bapaknya itu telo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya lagi proses menggiringkan merpati balap dan merpati kolong. Ini di hari Selasa atau hari kedua setelah cabut telur. Jadi banyak sekali teman-teman itu yang menanyakan, "Bang, kok merpati saya setelah cabut telur nggak giring-giring?" Nah, di sini saya akan bagikan saja nih ya caranya atau rutinitas yang harus dilakukan oleh teman-teman semua. Jadi setelah cabut telur itu memang nggak semua merpati itu bisa giring keras. Jadi bertahap. Nah, di sini saya langsung saja ya. Ada merpati pertama saya, ini namanya si cabai rawit, ini adik si salju. Nah, ini merpatinya nih teman-teman. Ini tidak bertelur sebenarnya, cuman saya pancing dengan telur mainan atau telur palsu. Ini sepertinya belum ada tanda-tanda giring teman-teman. Apalagi kalau kalian merpatinya pijikan seperti ini. Terus ditambah lagi kalian tidak pakai jamu hebat. Waduh, repotnya setengah mati. Nah, di sini saya menggunakan jamu hebat, tetapi ini belum mengetahui telur. Kita langsung saja tes. Nah, ini betinaannya nih. Betinaannya pun masih sangat terlalu muda. Nah, ini nggak respon nih teman-teman tuh. Dia menuju ke kandang terus. Oke, nah kalau seperti ini, bentar saya ambil itu kurungan dulu. Ini kurungannya kebetulan di luar. Kan merpatinya belum giring seperti ini. Saya biasanya menampilkan merpati-merpati yang sudah giring keras. Nah, saya kira teman-teman itu sudah pada paham. Ternyata banyak ya teman-teman kita yang masih belum paham. Jadi saya akan bagiin. Nah, seperti ini teman-teman. Ini setelah dijemur seperti ini. Tuh, biasanya ngasin atau ngegrit seperti ini. Nah, ini kita biarkan teman-teman, sebelum dikasih makan itu kayak gini ya, selama 5 sampai 15 menit lakukan cara seperti ini. Nah, kebetulan ini sudah giring keras. Tuh, jamunya sama, yang rawatnya sama, diperlakukannya juga sama. Tapi entah mengapa ini giringnya jauh lebih cepat. Kenapa coba teman-teman? Tebak, ada yang tahu nggak? Nah, kenapa ini giring sedangkan yang tadi si cabai rawit itu belum giring? Nah, lihat tuh. Ini di sini ya biar kalian kelihatan. Ini kan sepertinya pengen pergi aja nih, teman-teman. Ini pengen cepet-cepet makan nih kalau kayak gini. Tuh, dia nggak fokus. Ini belum kepantau kawin juga, setelah cabut telur itu belum kepantau kawin. Kenapa? Karena ya memang masih pijikan. Nah, kalau ini merpatinya ini sudah dewasa teman-teman tuh. Jadi kalau yang sudah dewasa itu mudah ya. Jadi sudah paham. Biasanya teluran ketiga atau buangan ketiga itu merpatinya mudah digiringkan. Oke. Nah, seperti ini. Kalau sudah giring seperti ini kan hari kedua nih teman-teman. Agar nanti hari ketiga, hari keempat itu bisa dibawa ke lapangan, kalian lakukan seperti ini. Tuh. Nah, kalau merpati, setiap merpati itu kan berbeda-beda nih. Kalian patokannya itu sampai paruhnya membuka ya teman-teman. Punya
apa sih namanya, nggak mau diem. Nah ini paruhnya sudah ngebuka nih teman-teman. Nah merpati itu beda-beda teman-teman, ada yang sudah giring keras seperti ini, ada yang belum. Bentar ini. Nah setelah seperti ini ya, kan udah dikasih pemanasan, ini harus simpen dulu, sayangnya salah nih. Ini kayak gini, biarkan suhunya dingin. Nah yang ini karena dia sudah pengen minta pulang atau masuk ke dalam kandang, saya masukin dulu. Ini harinya sama teman-teman, tapi giringnya itu berbeda. Tuh langsung makan, dia udah lapar mungkin. Jadi langsung makan seperti ini. Kalian harus lakukan seperti ini. Nanti setelah makan dan minum itu biasanya kawin teman-teman. Ini kan tadi saya sudah latih teman-teman, naik turun. Tuh 1, 2, 3, 4, 5. Nah terus masukin ke sini teman-teman. Tuh liatin coba, betinaannya itu dia ngegrit ya, atau ngasin teman-teman. Jadi ini baik sekali untuk pencernaan si merpati, terus juga buat agar reproduksinya itu lancar, atau dalam artian itu merpatinya nanti gampang bertelur atau rutin bertelur. Nah seperti ini, kalau sudah giring dipisah teman-teman, antara jantan dan betina jangan disatuin, kasihan nanti betinanya. Nah terus lanjut ke merpati yang kedua. Nah untuk merpati yang kedua ini ada si Prabu, saya juga belum tahu nih. Udah kemarin itu angkat giringannya hari Senin. Nah sekarang mari kita coba. Kita coba saja. Jadi jangan nunggu hari Kamis ya teman-teman. Hari Senin, Selasa, Rabu. Coba-coba aja teman-teman. Siapa tahu giring. Coba ini. Nah ini giring tuh. Giringnya udah keras. Jadi kalau bener seperti ini teman-teman tuh. Ini kalau yang bener tuh. Coba angkat. Oke. Nah, kalau sudah kepantau giring seperti ini, teman-teman ya. Ini agar nanti hari Kamis itu bisa dibawa ke lapangan. Kalian lakukan seperti ini nih. Nah, 1. Nah, 2. Jangan diterbangin dulu, teman-teman. 3. 4. 5. Oke. 6. 7 sampai paruhnya ngebuka. 8, 9. Ini mantan tetelo teman-teman. 10. Nah ini merpati mantan tetelo tuh. Bagian kepalanya juga masih bukan masih ya. Memang ini ciri khas dari merpati yang bekas terkena telo itu miring teman-teman tuh. Kemarin masih ke kandang saja, sekarang alhamdulillah tuh paruhnya udah ngebuka ya, 10 aja udah ngebuka. Ini kenapa saya berhenti, karena saya sudah tahu ini kemampuannya 10, ini badannya berat teman-teman. Kebetulan merpati ini merpati indukan. Ini bapaknya si Arya Gading, bapaknya si Gobet nih teman-teman tuh. Ini mantan tetelo. Tuh anaknya ada di sebelah sini nih teman-teman. Nah ini kedua anaknya nih teman-teman. Nah yang bagian situ ujung nih nah. Nah ini baru perdana giring teman-teman. Ini namanya si Gobet. Nah, dia ini sama mirip bulunya dengan indukannya. Nah, ini baru pertama giring. Nah, yang sebelahnya ini ada si Arya Gading. Nah, Arya Gading ini mirip dengan bapaknya, teman-teman tuh. Ya kan? Nah, ini udah berapa giringan ini? Saya juga lupa nih, sekitar 4 giringan. Jadi, anaknya itu enggak telo ya, teman-teman. Padahal bapaknya itu telo. Nah, kalau si Gobet itu warnanya mirip dengan ini, teman-teman. Nah, sedangkan si Arya Gading mirip dengan ini. Kebetulan yang tersisa itu hanya 2, teman-teman. Nah, kakaknya Arya Gading kemana tuh ya? Pindah kandang. Terus adik-adiknya juga pindah kandang. Saya udah lupa ya, udah lama. Nah, ini bapaknya, teman-teman tuh. Giringnya tuh ya. Kemarin itu belum giring seperti ini. Respon juga masih sedikit ya, masih pelan. Tetapi kemarin juga saya lakukan seperti ini, ya kan, naik turun. Tadi udah ya, tinggal kayak gini teman-teman. 1. Nah ini bapaknya nggak bisa turun, sama kayak Arya Gading nih, liatin nih, tuh. 2.
Oke, 3, 4, 5. Oke, cukup teman-teman. Nah, udah seperti itu, parunya udah ngebuka ya. Ini memang nggak dilatih, cuman untuk kalian saja nih, kasih tahu ya buat kalian itu bahwa proses menggiringkan merpati itu harus memang dilakukan seperti ini, karena saya melakukan cara seperti itu untuk merpati yang susah giring, terus merpati yang giringnya kendor, terus lama giring itu cepet teman-teman dengan diginiin. Nah, ini kan udah selesai nih. Tuh, si betinanya udah nggak ngegrit lagi, kita simpen. Nah, biasanya ada yang nggak giring seperti ini. Kalau nggak giring kayak tadi, si rawit, kalian masukin aja kedua-duanya. Terus setelah 5 menit atau 15 menit, kalian sudahi. Oke. Yuk, kita simpan. Nih, saya simpan dulu ya. Nah, disimpan itu diberi makan dan minum. Oke. Tuh, ini padahal kandangnya sesimpel ini, teman-teman. Tanpa pagupon, tanpa kardus ya. Hanya kandang besi seperti ini, tapi bisa giring keras, yaitu dengan pemberian rutin jamu hebat. Nah, ini biasanya habis makan dan minum itu kawin. Kalau nungguin merpati yang tadi aja, nanti yang lainnya nggak kepegang. Jadi saya mainin ini, ininya dilakukan cara yang seperti tadi. Nah, teman-teman perhatikan ya, setiap saya melakukan itu pasti saya sama teman-teman. Antara merpati satu dengan yang merpati lainnya itu saya tidak beda-bedain. Jadi biarkan seperti ini tuh. Ini namanya ngasin atau ngegrit nih seperti, karena merpati saya itu jarang dilepas. Jadi kalau merpati yang jarang dilepas terus kalian tidak memberikan asinan seperti ini, itu nanti reproduksinya mancet teman-teman, atau susah bertelur, mancet bertelur. Nah, itu yang membuat merpati kalian itu susah giring. Kita lanjut ke ini, si Pinky Boy. Nah, untuk Pinky Boy, ini memang merpati yang sudah dewasa, sudah pernah giring keras juga. Namun ini saya tukar betinanya. Awal itu betina warnanya kelabu ya. Terus saya tukar menjadi silver. Ini anakan si Raja Pukul nih. Tuh. Kenapa saya tukar dengan ini? Karena anakan Raja Pukul rata-rata tembaknya itu sedengan ya teman-teman. Nah, terus si Pinky Boy itu masuknya terlalu over teman-teman. Jadi biar sedang aja lah. Saya sekarang itu nggak terlalu suka dengan merpati yang tembak jedor. Kenapa? Karena merpati yang tembak jedor itu kalau ke gandeng ngeri teman-teman. Saya takut sendiri, takut mengarah ke muka. Kita coba lagi. Nah, ini kan nih seperti ini. Ini merpati balap dengan merpati kolong. Oh, kemarin ini larinya ke sana aja. Ini udah lumayan nih. Nah, oke, 1. Nggak mau nggak apa-apa teman-teman. 2. Oke. 3. Ini juga sama teman-teman, merpati bekas mantan tetelo. 4. Nanti saya kasih lihat ya. 5. 6. Oh, 6 udah nggak kuat karena giringnya belum terlalu ya. Nanti besok biasanya meningkat. 7. 8. 9. 10. Jadi ini merpati jenis kolong. Ini kakeknya itu udah sering juara ya teman. Hampir bosen nih kakeknya. Cuman bukan punya saya dapat hibahan. Ini cucunya si Casper. Nah, ini gila teman-teman, turunnya ngebom ini nih. Nah, merpati ini awal diberikan ke saya, Om Yakub ini lihat channel saya yang berhasil menyembuhkan merpati telo, yaitu ini nih, si Prabu. Nah, kebetulan ini merpatinya terkena telo, saya bawa ke sini karena merpatinya darahan bagus, darah juara, jadi saya mau rawat. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah ya, ini berhasil saya sembuhkan
dari telonya. Cuman tetap teman-teman, jadi ada bekas ya. Nah, bagian kepalanya itu selalu miring teman-teman tuh, miring. Cuman untuk terbang, untuk kawin, bahkan ini sudah punya anak juga, itu normal teman-teman. Nah, kalau kalian punya merpati telo, silakan kalian cek cara mengobati merpati telo. Nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini pun sudah ada yang minat ya teman-teman. Cuman saya nggak kasihin, kenapa? Karena saya emang nggak punya merpati kolong ya teman-teman. Ada juga hanya merpati biasa. Terus ini sejarahnya banyak, dari telo, sembuh dari telo, terus istimewa teman-teman. Lost door ini nih. Ini turunnya kayak batu tuh. Ini berarti hari kedua juga nih. Ini belum tahu telur teman-teman dengan betinaan ini. Kalau dengan betinaan yang dulunya sih sudah tahu telur. 1 hari aja udah giring keras. Tuh ini masih belum terlalu giring, nggak apa-apa. Oke. Setelah ini sudah. Ini karena belum terlalu giring teman-teman. Jadi jangan memaksakan semaunya merpati. Nanti besok kita coba lagi. Nah ini kan sudah cukup tuh. Si betinanya sudah tidak ngasin atau ngegrit. Kita ambil lah. Kita simpan di tempatnya atau di kandangnya. Tuh ini mantan detelo juga giringnya tuh. Yo. Normal ini tuh teman-teman. Untuk terbang segala macam kawin normal ya. Udah ini disimpan tuh. Giringnya juga keras. Ini masih setelah cabut telur 2 hari. Setelah cabut telur kayak gini tuh giringnya. Nanti hari Kamis, wih, ngeri lagi. Yuk kita masukin ke dalam. Minum dulu. Oh iya haus tuh. Habis dilatih juga sih jadi haus ya. Apa suruh minum, terus nanti kalian sediain makannya seperti ini. Nanti habis minum sama makan nanti biasanya terjadi kawin teman-teman. Tuh, wah ini belum juga makan, udah kepantau kawin teman-teman. Nah ini kan bergilir ya teman-teman. Yang di situ di belakang biarin saja. Tuh, giringnya sih sudah lumayan nih, masukin aja lah karena baru angkat giringan ya, biar nggak kemana-mana. Kita coba. Nah biasanya di sini pun terjadi kawin belum makan atau belum minum juga biasanya di sini kawin. Bagus tuh kan, si jandanya minta kawin tuh. Tuh. Kawin lagi. Ayo kawin lagi. Yuk. Oh, kalau udah kawin ya kayak gini, teman-teman. Duh, kita langsung masukin aja. Seperti ini. Jadi kalian boleh melakukan cara seperti saya ya. Jadi jangan males, jangan berputus asa. Sediakan terus jamu hebat. Oke, teman-teman, mungkin video ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.